Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Renungan Rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, ya Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari surga itu tidak pernah aku tidak taat. Tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul 26 ayat 19. Kata kunci renungan pada malam ini adalah, yang diperbuat Allah. Dan bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul 26 ayat 6 sampai dengan ayat 23. Dan sekarang aku harus menghadap pengadilan oleh sebab aku mengharapkan kegenapan janji, yang diberikan Allah kepada nenek moyang kita, dan yang dinantikan oleh kedua belas suku kita, sementara mereka siang malam melakukan ibadahnya dengan tekun. Dan karena pengharapan itulah, ya Raja Agripa, aku dituduh orang-orang Yahudi. Mengapa kamu menganggap mustahil, bahwa Allah membangkitkan orang mati? Bagaimanapun juga, aku sendiri pernah menyangka, bahwa aku harus keras bertindak menentang nama Yesus dari Nazaret. Hal itu kulakukan juga di Yerusalem. Aku bukan saja telah memasukkan banyak orang kudus ke dalam penjara, setelah aku memperoleh kuasa dari imam-imam kepala, tetapi aku juga setuju, jika mereka dihukum mati. Dalam rumah-rumah ibadat aku sering menyiksa mereka dan memaksanya untuk menyangkal imannya, dan dalam amarah yang meluap-luap aku mengejar mereka, bahkan sampai ke kota-kota asing. Dan dalam keadaan demikian, ketika aku dengan kuasa penuh dan tugas dari imam-imam kepala sedang dalam perjalanan ke Damsyik, tiba-tiba, ya Raja Agripa, pada tengah hari bolong aku melihat di tengah jalan itu cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari, turun dari langit meliputi aku dan teman-teman seperjalananku. Kami semua rebah ke tanah dan aku mendengar suatu suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menendang ke galah rangsang, tetapi aku menjawab, siapa engkau, Tuhan? Kata Tuhan, akulah Yesus, yang kau aniaya itu. Tetapi sekarang, bangunlah dan berdirilah.
Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku dan tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu nanti. Aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain. Dan aku akan mengutus engkau kepada mereka, untuk membuka mata mereka, supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Sebab itu, ya Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari sorga itu tidak pernah aku tidak taat. Tetapi mula-mula aku memberitakan kepada orang-orang Yahudi di Damsyik, di Yerusalem dan di seluruh tanah Yudea, dan juga kepada bangsa-bangsa lain, bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Karena itulah orang-orang Yahudi menangkap aku di bait Allah, dan mencoba membunuh aku. Tetapi oleh pertolongan Allah aku dapat hidup sampai sekarang dan memberi kesaksian kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar. Dan apa yang kuberitakan itu tidak lain daripada yang sebelumnya telah diberitahukan oleh para nabi dan juga oleh Musa, yaitu, bahwa Mesias harus menderita sengsara dan bahwa ia adalah yang pertama yang akan bangkit dari antara orang mati, dan bahwa ia akan memberitakan terang kepada bangsa ini dan kepada bangsa-bangsa lain. Terambil dari kitab Kisah Para Rasul 26 ayat 6 sampai dengan ayat 23. Topik dari ayat emas renungan kita adalah saat Anda menceritakan perbuatan Allah kepada orang lain, ceritakanlah apa yang diperbuat Allah bagi diri Anda. Mari kita mulai renungan malam kita. Untuk memulai hal baik, serahkanlah segala sesuatu hanya kepada Tuhan. Mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Pada sebuah acara debat di Boston College, seorang mahasiswa Kristiani, William Craigland, secara meyakinkan menyampaikan argumentasi sejarah untuk membuktikan kebenaran kebangkitan Yesus. Menurut Kisah Para Rasul 26, Paulus pun pernah melakukan hal ini. Lalu Len menceritakan pertobatannya. Sewaktu kecil, ia tak pernah ke gereja. Namun ketika remaja, ia mulai terganggu dengan berbagai pertanyaan tentang kematian dan makna kehidupan. Lalu ia mulai ke gereja, tetapi khotbah-khotbah di gereja tak menjawab pertanyaannya. Apa yang ia lihat dari teman sekelasnya yang rajin ke gereja membuatnya menyimpulkan bahwa kebanyakan orang Kristiani memiliki kehidupan yang palsu. Ia pun menjadi orang kesepian yang gusar. Suatu hari, seorang gadis yang selalu ceria, mengatakan bahwa ia bersukacita karena ia memiliki Yesus dalam hidupnya. Gadis itu meyakinkan Len bahwa Yesus pun rindu tinggal dalam dirinya. Selama 6 bulan Len mencari jawaban akan kebutuhan jiwanya dan membaca Alkitab Perjanjian Baru. Akhirnya saya tak tahan lagi, sehingga saya berseru kepada Allah, katanya. Saya melontarkan semua kepahitan dan kegusaran dalam diri saya. Lalu saya merasakan suatu embusan sukacita yang luar biasa. Dan sejak saat itu Allah menjadi pribadi yang hidup dalam diri saya, pribadi yang tidak pernah meninggalkan saya. Kita perlu menceritakan alasan mempercayai Yesus kepada orang lain. Sesuai firman Allah,
namun kita pun perlu menceritakan apa yang telah diperbuat Allah bagi kita secara pribadi. Aku hidup oleh pertolongan Allah. Kisah Para Rasul 26 ayat 22a berkata, "Tetapi oleh pertolongan Allah aku dapat hidup sampai sekarang dan memberi kesaksian kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar." Pernyataan Paulus ini diungkapkannya saat menghadapi masa sulit tatkala ditangkap dan dibawa ke hadapan Raja Agripa, karena tuntutan orang-orang yang keberatan terhadap kesaksiannya mengenai Yesus. Paulus sadar dirinya dahulu seorang pendosa. Kesadarannya akan kesalahannya di masa lalu itu membuat ia memakai kesempatan pembelaan tersebut untuk bersaksi. Ia menceritakan kepada Raja Agripa bagaimana Allah telah menolong hidupnya. Tak disangka, kesaksian Paulus itu hampir dapat membuat Raja Agripa percaya kepada Yesus. Hal itu dapat terjadi karena Paulus memiliki kesadaran diri, dulu ia pendosa, tetapi Allah mengampuninya dan kini memakainya untuk bersaksi, termasuk kepada Raja Agripa. Raja Agripa adalah cucu dari Herodes Agung yang mati ditampar oleh malaikat. Setelah memvonis mati Yakobus dan beberapa regu pemberita Injil dipenjarakan. Kematiannya tragis karena meninggal saat berpidato. Agripa diberi wewenang untuk menjadi penguasa atas Palestina. Paulus ditangkap oleh kaum Yahudi di Bait Allah dengan tuduhan menghasut kaum Yahudi dan menyelewengkan ajaran Yahudi mengenai Taurat dan hukum Musa. Dalam pembelaannya di hadapan Agripa bahwa pemberitaan Paulus tidak pernah menyimpang dari ajaran dari para nabi dan hukum Taurat. Justru argumentasinya bahwa Yesus Kristus yang diberitakannya adalah pemenuhan dari Taurat dan nubuatan nabi-nabi. Pernyataan Paulus ini menyadarkan kita saat ini. Timbul pertanyaan, siapa kita? Pertanyaan ini menantang kita untuk menyadari diri kita, menyadari keberadaan kita. Jika kita sadar bahwa hidup kita telah dipelihara dan dipanggil Allah menjadi rekan sekerjanya, maka harusnya kita berbuat kebaikan. Jika kita sadar bahwa kita adalah anak-anak yang dikasihinya, kita tentu tidak akan melukai hatinya, bukan? Karena itu, sikap sadar diri menolong kita melakukan hal yang menyukakan hati Allah. Karena pertolongan Tuhan. Kisah Para Rasul 26 ayat 22 berkata, "Tetapi oleh pertolongan Allah aku dapat hidup sampai sekarang dan memberi kesaksian kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar. Dan apa yang kuberitakan itu tidak lain daripada yang sebelumnya telah diberitahukan oleh para nabi dan juga oleh Musa." Hidup yang kita terima sekarang adalah hanya karena anugerah Tuhan. Tanpa pertolongan Tuhan sebenarnya hidup kita tidak ada gunanya. Kita semua hanyalah manusia biasa, yang hidup oleh karena pertolongan Tuhan. Jikalau bukan Tuhan maka tidak mungkin kita bisa hidup sampai sekarang. Tubuh manusia begitu rentan terhadap berbagai ancaman bahaya, penyakit, dan resiko lain yang mengancam jiwa, sehingga bila seorang manusia dapat hidup sampai tua, itu merupakan pertolongan Allah yang luar biasa. Bukan karena makanan atau olahraga, bukan karena hal ini atau itu. Banyak kali seseorang mengungkapkan penyebab ia bisa sehat dan umur panjang tapi melupakan pertolongan Allah dalam keseluruhan inti hidupnya. Hari ini biarlah kita menyadari dengan sungguh bahwa hidup kita ini semata hanya oleh karena pertolongan Tuhan Yesus. Dialah sumber kehidupan dan sumber segala-galanya bagi kita.
Tidak seharusnya ada kesombongan dalam hati kita, sebab semuanya hanya karena Tuhan. Hanya oleh pertolongan Tuhan saja, kita boleh hidup sampai hari ini. Dan untuk seterusnya, Tuhan Yesus akan selalu menolong kita. Jika hidup kita merupakan hasil pertolongan Tuhan, maka mari gunakan sisa hidup kita ini untuk memberikan kesaksian kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar agar mereka juga menyadari bahwa hidup ini hanyalah karena pertolongan Tuhan semata. Sisa hidup kita gunakan untuk memuliakan Tuhan melalui setiap pola laku, tingkah dan kata kita yang baik kepada sesama manusia dan terlebih kepada Tuhan. Karena itu, hargailah hidup pemberian Tuhan ini dengan melakukan segala firman dan ketetapan Tuhan. Bagaimana saya dapat terhindar dari dosa dalam hidup kekristenan saya? Alkitab menyatakan bantuan-bantuan berikut ini bisa membantu kita untuk terhindar dari dosa. 1. Roh Kudus. Roh Kudus merupakan hadiah yang diberikan Allah kepada kita, gerejanya, supaya bisa hidup berkemenangan dalam hidup Kristiani. Melalui Galatia 5 ayat 16-25, Paulus menyatakan dengan jelas adanya pertentangan antara keinginan daging dan buah Roh Kudus. Dalam bagian ini, kita dinyatakan telah dipanggil untuk hidup dalam Roh. Setiap orang percaya sudah memiliki Roh Kudus, namun ayat ini menekankan bahwa kita perlu hidup dalam Roh, tunduk kepada kuasanya. Ini berarti secara aktif kita harus mengikuti gerakan Roh Kudus, dan tidak mengikuti kedagingan kita lagi. Besarnya peranan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya dapat dilihat dalam hidup Petrus. Sebelum dipenuhi Roh Kudus, ia menyangkal Yesus 3 kali, yang padahal sebelumnya sempat menyatakan dirinya akan mengikuti Kristus sampai mati. Setelah dipenuhi Roh Kudus, dia berbicara kepada orang-orang Yahudi pada hari Pentakosta, tanpa takut dan penuh keyakinan. Seseorang hidup dalam Roh Kudus saat dia tidak berusaha membatasi gerakan Roh Kudus memadamkan roh, yang dibicarakan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 19 dan berusaha untuk hidup dipenuhi dengan roh. Bagaimana seseorang dapat dipenuhi dengan Roh Kudus? Pertama-tama, sama seperti dalam Perjanjian Lama, Allah yang menentukan. Dia memilih orang-orang dan peristiwa-peristiwa tertentu dalam Perjanjian Lama untuk memenuhi orang-orang yang dipilihnya untuk menggenapi pekerjaan yang dikehendakinya. Saya percaya bahwa Efesus 5 ayat 18-21 dan Kolose 3 ayat 16 ditulis untuk membuktikan bahwa Allah sendiri yang memilih untuk memenuhi siapa-siapa yang mau memenuhi diri mereka dengan firman Tuhan. Hal ini menjadi makin jelas bahwa hasil dari kedua pemenuhan dalam ayat-ayat itu adalah sama. Dan ini mengantar kita kepada bantuan Allah yang berikutnya. 2. Firman Tuhan. Alkitab berkata di 2 Timotius 3 ayat 16-17 menyatakan bahwa Allah telah memberikan firman-Nya demi memperlengkapi kita melakukan setiap pekerjaan baik. Alkitab mengajar bagaimana kita hidup dan apa yang seharusnya kita percaya. Alkitab menolong kita untuk mengevaluasi, saat kita mengambil jalan yang salah dan menolong kita untuk kembali ke jalan yang benar dan terus berjalan di jalan itu. Sebagaimana dinyatakan melalui Ibrani 4 ayat 12, firman Tuhan hidup, berkuasa, dan mampu menembus ke dalam hati kita, mengangkat masalah paling dalam yang tidak ada seorang pun bisa tangani.
Penulis kitab Mazmur berbicara mengenai kuasa Alkitab dalam mengubah hidup seseorang melalui Mazmur 119 ayat 9, 11, 105 dan ayat-ayat lainnya. Yosua diberitahukan kunci keberhasilan untuk mengatasi musuhnya, sebagai analogi bagi peperangan rohani kita juga saat ini. Hanya kalau ia merenungkan firman Tuhan siang dan malam, supaya dia dapat melakukannya dengan baik. Yosua taat sekalipun apa yang Allah perintahkan kepadanya seringkali tidak masuk akal secara ilmu militer. Tapi kepatuhannya terhadap firman Tuhan justru menjadi kunci kemenangannya dalam merebut tanah perjanjian. Bantuan yang satu ini seringkali kita perlakukan dengan sepele. Kita membawa Alkitab ke gereja, membaca renungan harian atau perikop tertentu dalam sehari, namun kita lalai menghafalnya, merenungkannya, menerapkannya dalam hidup, mengakui dosa yang ditunjukkannya, dan bersyukur untuk karunia yang diberikan Allah ini kepada kita. Terkait Alkitab, kita seringkali tidak punya selera, atau malah makan secara berlebihan. Kita seringkali makan firman Tuhan hanya sekedar untuk bertahan hidup. Kita menyantap firman Tuhan hanya ketika ke gereja, tapi tidak pernah makan secara cukup untuk membuat kita jadi orang Kristen yang sehat dan segar bugar. Atau, kita sering sekali makan, tapi tidak pernah merenungkannya secara memadai untuk mendapatkan nutrisi rohani daripadanya. Jika saudara tidak punya kebiasaan untuk mempelajari firman Tuhan secara mendalam setiap hari dan menghafal ayat-ayat yang berkesan, penting bagi saudara mulai berusaha untuk menjadikan itu sebagai kebiasaan saudara. Saya juga menyarankan saudara memulai sebuah catatan harian, baik di komputer atau dalam sebuah buku. Jadikan kebiasaan untuk tidak menaruh Alkitab yang sedang saudara baca, sampai saudara sudah mencatat segala yang telah saudara pelajari darinya. Saya juga sering mencatat doa-doa, meminta Allah mengubah bagian-bagian hidup yang Allah tunjukkan kepada saya. Alkitab adalah alat yang Roh Kudus gunakan dalam hidup kita dan dalam hidup orang-orang lain, suatu bagian utama dan penting dari senjata rohani yang Allah berikan untuk kita pakai dalam peperangan rohani kita. 3. Doa. Ini adalah bantuan penting lainnya yang Allah telah berikan kepada kita. Bantuan ini pun sering diresponi orang Kristen secara basa-basi saja, apalagi untuk melakukannya. Kita ada persekutuan doa, waktu berdoa, dan sebagainya. Namun kita tidak menggunakannya sesuai contoh yang ditunjukkan gereja mula-mula. Paulus berkali-kali mengatakan bagaimana dia berdoa bagi mereka yang dia layani. Secara pribadi, kita sering tidak menggunakan bantuan ini. Padahal, Allah telah memberikan janji-janji indah sehubungan dengan doa. Paulus juga menyinggung soal doa dalam pembahasannya mengenai peperangan rohani. Bagaimanakah pentingnya doa? Ketika saudara mempelajari soal Petrus, saudara mengingat apa yang dikatakan Yesus kepadanya di Taman Getsemani, sebelum ia menyangkal Yesus. Ketika itu, saat Yesus berdoa, Petrus tidur. Yesus membangunkannya dan berkata, "Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Sama seperti Petrus, saudara ingin melakukan apa yang baik, tapi tidak memiliki kekuatan. Kita perlu mengikuti nasihat Tuhan untuk mencari, mengetuk dan meminta,
dan Dia akan memberikan kita kekuatan yang kita perlukan. Tetapi kita tidak boleh sekedar berbasa-basi mengenai ini. Saya tidak bermaksud mengatakan doa memiliki kuasa magis. Bukan demikian. Allah adalah Allah yang luar biasa. Doa adalah pengakuan akan keterbatasan kita dan kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Melalui doa, kita berpaling kepadanya untuk kuasa itu supaya kita dapat melakukan apa yang Dia ingin kita lakukan, bukan apa yang kita ingin lakukan. 4. Gereja. Lagi-lagi kita sering mengabaikan bantuan yang ini. Ketika Yesus mengutus murid-muridnya, Dia mengirimkan mereka dalam kelompok yang terdiri dari 2 orang. Ketika kita membaca mengenai perjalanan-perjalanan misi di Kisah Para Rasul, mereka tidak pergi sendirian, tapi dalam kelompok yang terdiri dari paling sedikit 2 orang. Yesus berkata, di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Nya, Dia ada di tengah-tengah mereka. Paulus menyarankan kita jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, sebagaimana yang dilakukan oleh beberapa orang, tetapi menggunakan kesempatan itu untuk saling menasihati satu dengan yang lain dalam kasih dan pekerjaan baik. Yakobus mengajarkan kita untuk saling mengaku dosa satu dengan yang lain. Dalam kitab Amsal, dalam Perjanjian Lama, kita diberitahukan bahwa besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Atau dengan ungkapan, tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Ada orang-orang yang saya tahu yang bersekutu dengan saudara-saudari seiman melalui telepon atau bertatap muka langsung, dan membagikan bagaimana hidup kekristenan mereka berlangsung, pergumulan mereka. Mereka saling mendoakan satu dengan lainnya, dan saling bertanggung jawab menerapkan firman Tuhan dalam relasi mereka. Kadang perubahan terjadi dengan cepat. Namun, kadang-kadang dalam area tertentu, perubahan terasa begitu lambat. Namun, Allah telah berjanji bahwa selama kita menggunakan bantuan-bantuan yang diberikannya, Dia akan mengubah hidup kita. Mari kita bertekun, karena kita tahu bahwa Dia setia kepada janji-janjinya. Rema hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 26 ayat 16. Tetapi sekarang, bangunlah dan berdirilah. Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku dan tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu nanti. Felonious Gru adalah karakter yang ada dalam film animasi, Despicable Me. Sebagai penjahat kelas dunia yang terkenal, sejak kecil Gru dididik oleh keluarga penjahat. Salah satu tindak kejahatannya adalah hendak mencuri bulan. Ya, benar, mencuri bulan. Namun, ketika ia menjadi ayah angkat untuk anak-anaknya yang lucu, Margot, Edith, dan si bungsu Agnes, ia pun berubah menjadi sosok yang baik. Bahkan dalam film, Despicable Me 2, ia bekerja sama dengan agen pemerintahan mengejar dan menangkap salah satu penjahat kelas kakap untuk menyelamatkan dunia. Seseorang bisa saja mengawali hidupnya dengan tidak baik, tetapi di kemudian hari ia bisa juga berubah menjadi orang yang memberikan nilai positif bagi sekelilingnya. Rasul Paulus pada mulanya adalah seorang pembenci pengikut Kristus. Ia sendiri menyebut dirinya penganiaya jemaat. Sejak kecil ia dididik menurut hukum Taurat dan menyebut dirinya orang Farisi. Dengan membawa surat kuasa,
ia menempuh perjalanan ke Damsyik untuk memburu para pengikut Kristus. Namun, dalam perjalanannya, Tuhan menampakkan diri lewat cahaya yang terang benderang. Sejak saat itu, ia bertobat. Bahkan Tuhan menetapkan Paulus menjadi pelayan dan saksi tentang kemuliaan Tuhan, dan Paulus meresponi mandat Tuhan itu dengan sigap dan taat. Paulus pun berhasil mengambil alih kota demi kota di zamannya. Paulus berhasil bangkit menjadi terang dan berkat, sehingga kota-kota serta bangsa-bangsa dimenangkan bagi Kristus. Saat ini adalah waktunya Tuhan bagi gereja kita. Tuhan sudah memberikan mandatnya agar kita mengambil alih bangsa kita yang tengah diliputi kegelapan. Jangan lagi menunda, kita harus mempersiapkan diri dan meresponi dengan sebaik-baiknya. Kerjakan bagian kita dengan segenap hati. Ini waktunya kita menjadi terang dan berkat bagi kota kita. Ini saatnya kita mengambil alih kota kita bagi Kristus Yesus. Kerjakan bagian kita, jadi saksinya, jadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita, jadi berkat bagi kota kita. Percayalah, Tuhan pun tidak akan tinggal diam. Dia akan mengerjakan bagiannya, dan kita akan memenangkan kota serta bangsa kita bagi Kristus. Renungkan, inilah waktunya kita menjadi terang dan berkat bagi kota-kota dan bangsa-bangsa, sehingga mereka bisa dimenangkan bagi Kristus. 1. Sudahkah Anda bangkit menjadi terang dan berkat? Mengapa demikian? 2. Mengapa Tuhan ingin Anda bangkit menjadi terang dan berkat? 3. Dengan cara seperti apa Anda bisa bangkit menjadi terang dan berkat di mana Tuhan menempatkan Anda? Doa untuk hari ini. Bapa yang baik, terima kasih atas terang-Mu yang Kau terbitkan atas hidup kami. Kami tidak ingin menyimpan terang itu bagi diri kami sendiri. Bangkitkan kami, Tuhan, sesuai dengan cara yang Engkau kehendaki, agar kami bisa menjadi alat-Mu yang membawa terang kemuliaan-Mu bagi sekeliling kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk, hormatilah semua orang. Selamat beristirahat malam dalam kasih setia Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Mari bertumbuh dalam iman bersama saudara rohani. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda, dalam nama Yesus Kristus. Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan. Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari.
Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami. Kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan dan berkat-berkat yang baru, Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.